Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Alhamdulillah, bagaimana kabar di sana, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Pak Jaldi, Ya. mau nanya lagi nih. Boleh panjang. Kemarin kan kita bahas tentang tauhid ya, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang ingin bahas lagi nih. Pertemuan kali ini ingin bahas tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kemarin saya share ke teman-teman juga ya, karena kebetulan mau ada Q&A gitu sama guru yang super kece gitu. Mantap. Nah, Gimana? jadi seperti ini Pak, ada beberapa yang menanyakan seperti ini. Bagaimana sih cara kita peduli atau mencintai terhadap Al-Quran? Baik, itu ya. Bagaimana cara mencintai ataupun peduli terhadap Al-Quran? Ya, oke. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Pak Anjar, apakah Pak Anjar ada seseorang yang dicintai? Seseorang yang dicintai banyak. Oh banyak kan? Ada. Ada ya. Misalkan orang tua ya kan? Termasuk orang tua, betul. Termasuk orang tua. Pak Anjar cinta ke orang tua itu karena apa, Pak Anjar? Saya mencintai karena beliau itu yang bisa menyampaikan saya sampai detik ini, yang bisa mengurus saya sampai detik ini. Nah itu berarti secara tidak langsung Pak Anjar sudah mengetahui ya orang tua Pak Anjar itu seperti apa, kemudian perjuangannya seperti apa. Nah, memang pada dasarnya sudah menjadi sunatullah ketika kita berbicara tentang mencintai atau menyukai sesuatu hal atau seseorang, maka yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dulu adalah apa sih manfaat ketika kita mencintai dia, ketika kita mencintai seseorang tersebut, atau sejauh mana rasa cinta terhadap sesuatu tersebut, gitu ya. Nah, intinya itu ada sebuah ungkapan bahwasanya tak kenal maka tak sayang kan gitu kan. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu ketika tidak kenal maka kita harus mengenal, yaitu dengan cara ta'aruf. Nah, ini pun perlu kita praktikkan di dalam cara kita mencintai Al-Quran. Contohnya apa? Ketika kita hanya mengetahui bahwasannya Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam dan tidak mengenal lebih jauh, maka ujung-ujungnya tidak ada keinginan untuk membacanya, bahkan tidak ada rasa cinta. Ya, kalau misalkan kita hanya mengetahui secara singkat saja. Maka dari itu perlu kita mencari, bisa kita membaca, kita bisa mendengar tausiah, gitu ya. Bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di dunia terhadap interaksi mereka dengan Al-Quran di dunia itu sangat erat sekali. Gitu ya, salah satu contohnya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa nahnu lahu hafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, kalau dalam ayatnya itu kan nazzala dzikra, ya, yaitu dzikra Al-Quran. Jadi intinya apa? Intinya ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang. Menjaga dari apa? Menjaga dari segala sesuatu kesedihan dunia. Yang dunia itu contohnya apa? Misalkan merasa tidak percaya diri, merasa tidak beruntung dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, kalau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah menjaga Al-Qurannya dan Allah juga akan menjaga orang-orang yang berinteraksi. Kemudian kalau kita misalkan mencari tahu lebih dalam lagi tentang hadis yang menyatakan bahwasannya barang siapa yang memiliki hafalan yang banyak, maka
surganya pun sesuai dengan hafalannya. Kan berarti itu secara tidak langsung memotivasi kita untuk terus mencintai Al-Quran gitu ya. Kita berpikiran itu kalau kita cuma hafal Riko, misalkan Qur'an maka surganya juga sebatas itu saja gitu kan ya. Nah, jadi kita mencari tahu tentang hal seperti itu gitu. Jadi tidak hanya mengetahui bahwasanya Al-Quran itu kita suci, umat Islam, Al-Quran itu pedoman, petunjuk, tidak seperti itu. Atau boleh kalau misalkan kita mencari kisah-kisah tentang para penghafal Quran, mencari kisah-kisah tentang orang-orang yang istiqomah tadarus Qurannya. Wah, itu luar biasa. Ya, insya Allah itu akan menunjukkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Begitu Pak Anja. Kemudian kalau misalkan kita kan ya punya hafalan gitu kan, punya apa namanya, punya hafalan misalkan 1 juz, terus ingin meningkatkan lagi, atau kita hafal 30 juz gitu. Nah, bagaimana untuk kita itu bisa mempertahankan hafalan tersebut gitu? Oke. Ada sebuah seorang syekh dari Timur Tengah yang menjelaskan tentang bahwasannya beliau itu menyimpulkan kemaksiatan itu bisa jadi menghanguskan hafalan. Ya, jadi kemaksiatan itu bisa jadi menghanguskan hafalan. Sehingga mengapa dalam redaksinya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, lalu kemudian disebutkan Allah juga akan menjaga orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, berarti secara tidak langsung contohnya orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia pun harus bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ya, bahkan ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang ustaz yang menyatakan bahwasanya jika ada seorang syekh lalu kemudian dia mau membeli sesuatu barang ke toko, lalu kemudian dia melihat penjaga tokonya itu tidak menggunakan kerudung gitu ya, memperlihatkan auratnya, maka dia tidak jadi. Ketika ditanya, wah kenapa saya tidak jadi ke sana? Karena di sana aku melihat aurat perempuan dan ini khawatir menggugurkan hafalan. Nah, jadi gitu kan ya. Jadi supaya kita tidak hilang hafalannya, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Gitu. Kenapa? Karena perbuatan maksiat itu sangat mempengaruhi terhadap hafalan kita. Gitu ya. Dan bahkan sesuatu yang sangat menjadi ironis sekali jika kita sama-sama membaca, menyimak tentang seseorang yang hafiz Quran yang hilang hafalan, seluruh hafalannya hanya dalam 1 malam saja. Luar biasa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, yaitu dia murtad dari agama Islam menuju agama Nasrani. Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua ingatan Al-Qur'annya, walaupun dia sudah termasuk dalam orang-orang yang sudah hafiz sekali Al-Quran, sudah sangat mungkin, sudah sangat hafal gitu ya, Al-Quran dibolak-balik luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semuanya dan hanya menyisakan beberapa ayat saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana yuwajjul ladzina kafaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang kafir itu akan merasa rugi mengapa dulu ketika hidup tidak masuk ke dalam Islam seterusnya. Jadi perbuatan maksiat yang kalau ini tetap menjaga hafalan Quran. Insyaallah. Itu ya, merupakan godaan terbesar. Nah, itu tantangan terbesar. Ya. Tantangan terbesar itu. Karena kita juga kan sering berinteraksi dengan banyak orang ya Pak. Jadi kita nggak tahu gitu apakah lidah kita itu menyakiti atau enggak gitu ya Pak. Iya. Dari sana juga bisa ya. Nah, itu bisa juga. Termasuk ketika kesendirian kita, sehingga beberapa ulama menyatakan jangan terlalu banyak sendirian, karena kesendirian itu bisa mempermudah kita melakukan kemaksiatan. Gitu ya. Berarti harus cepat-cepat ya. Ya, harus cepat-cepat berduaan atau bertigaan ya, berkumpul dengan keluarga maksudnya gitu ya. Ya, betul. Ya. Gimana Pak Jan? Kemudian gimana gitu? Kiat-kiat
ketika kita dalam membaca Al-Quran kemudian memaknai suatu kandungan ayat Al-Qurannya tersebut itu, bagaimana kiat-kiatnya agar kita itu bisa memaknai ayat Al-Quran tersebut gitu. Oke, betul. Al-Quran itu merupakan kitab suci yang sempurna, ya. Nah, kita harus yakini, dan itu merupakan salah satu dari yang tertulis di dalam buku iman, yaitu percaya kepada kitab-kitab. Lalu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan itu, Al-Quran itu kan tidak sempurna. Lalu mengapa kita memahami Al-Quran itu begitu sulit? Ya kan ada pertanyaan seperti itu ya. Katanya Al-Quran sempurna, tapi kenapa kita memahaminya sulit? Nah, yang menjadi permasalahannya itu bukan Al-Qurannya, tetapi orang yang memahaminya. Karena Al-Quran itu sempurna dipahami oleh seorang makhluk yang tidak sempurna, yaitu manusia. Nah, sehingga dalam memahami Al-Quran itu ada beberapa tahapan-tahapan ya yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama diantaranya adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran lagi, ya. Nah, contohnya di dalam Al-Quran dikatakan misalkan orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, ya. Nah, lalu apa? Ya, siapa yang akan mewarisi surga Firdaus itu? Jadi kita lihat ayat-ayat sebelumnya, gitu ya. Misalkan para mereka yang bertakwa kepada Allah, gitu ya. Kemudian mereka juga yang melakukan kebaikan, nah, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Nah, ada juga cara memahami atau mengkaji ayat Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalkan salah satu contohnya, ya, ketika kita mendapati suatu permasalahan di dalam Al-Quran, namun tidak disebutkan penjelasan lagi terhadap penjelasan ayat Al-Quran yang lain. Nah, gitu. Maka ini dijelaskan di dalam hadis. Salah satu contohnya, kita tidak akan pernah menemukan dalam ayat Al-Quran itu sholat 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mau dibulak-balik beberapa kali pun tidak akan menemukan, gitu ya. Tetapi dalam hadis itu baru dijelaskan bahwasanya sholat yang fardu yang 5 waktu itu adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya. Nah, kemudian juga cara memahami Al-Quran yang lain itu yaitu dengan kalau misalkan tidak ada hadis yang mutawatir yang menjelaskan ayat tersebut, maka kita bisa melihat dari kesimpulan-kesimpulan atau dari pendapat-pendapat para sahabat. Nah, gitu ya. Misalkan kita kan banyak mengetahui ya tafsir dari mulai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, gitu ya. Nah, itu juga dijadikan rekomendasi untuk kita memahami Al-Quran, gitu. Dan yang paling penting dalam memahami Al-Quran itu kita harus memahami kedudukan bahasa Arab. Nah, gitu ya. Ilmu balaghahnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, kemudian ilmu mantiknya, ilmu kiasnya, pokoknya luar biasa. Kalau sekiranya misalkan kita itu kan termasuk misalkan orang-orang awam ya, yang secara ilmu pengetahuan di dalam bahasa Arab itu kan terbatas, ya maka kita mengikuti ulama saja, gitu, mengikuti ulama yang menurut kita ulama-ulama tersebut bisa menyampaikan kajian-kajiannya itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau yang menurut kita itu baik, kita ikuti, ya kita ikuti, gitu ya, karena dengan keterbatasan itu. Jadi itu saja di antara cara-caranya itu supaya kita bisa memahami Al-Quran, kita lihat dari buku-buku tafsir, bisa kita mendengarkan kajian-kajian para ulama, gitu ya. Karena tidak semua ayat Quran itu harus ditelan mentah-mentah oleh kita, gitu ya. Sebagaimana contohnya adalah ketika ayat Al-Quran menjelaskan apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir maka bunuhlah. Kalau ini tanpa ada pembahasan yang mendalam, ini berbahaya sekali. Ya, orang Islam bertemu dengan orang kafir,
bawaannya pengen ngebunuh terus gitu ya, karena hanya membaca teks saja dari Quran tersebut ya. Ayat-ayat yang perlu dipahami secara maknawi, tidak hanya secara lafzi. Kalau secara lafzi itu biasanya berkaitan dengan hukum-hukum, misalkan dibalik yang diwajibkan atas kamu berpuasa, itu sudah saklek gitu ya, itu sesuai lafaz. Tidak boleh ada tawar menawar, misalkan uh, apa saumnya itu diganti tidak hanya bulan Ramadan ya, itu mah sudah sangat saklek. Seperti itu Panjang. Yang tadi Pak menarik sekali nih, yang tadi ya mengenai ketika kita orang Islam membunuh orang kafir gitu. Nah itu contohnya maksudnya seperti apa gitu? Takutnya salah ada yang menafsirkan juga gitu kan. Nah kalau kita misalkan kasih contoh gitu kan, jadi mungkin teman-teman juga bisa pada paham.